pistol terbaru US Army. Pistol ini saking jagonya dia bisa menembak orang walaupun tidak sengaja. Jadi lihat nih ya guys, udah mau tambah satu paket lagi kan 600 baht. Jadi ini saya pakai 500 kertas 500 ini lagi. Pasti nanti kalau saya tambah lagi pasti ketemu lagi nih. Halo, SICK P320. SICK 330, yeah, this one. Jadi untuk testing teori saya akan saya coba. Oke, jadi bagian ini udah kebetulan udah lipat. Saya akan lipat bagian kirinya sini. Jadi saya akan kasih. Harap nanti jumpa lagi ini. Jadi akan kita nembak dan kalau tambah lagi mungkin ketemu lagi itu. Wah. Oke, jadi sekarang ini adalah pistol yang sangat spesial. Ini adalah SICK P320 atau SICK P320. Dan ini pistolnya sangat spesial dan sangat keren adalah karena ini pistol terbaru US Army. Jadi pistol organik US Army yang lalu adalah Beretta M9. Dan kalian sudah tahu lah, saya sangat tidak suka pistol Beretta M9 karena tarikan pelatuknya berat sekali. Kalau yang ini adalah pistol terbaru yang dibuatkan pistol organik US Army. Jadi ini ada pistol special. Saya juga kurang tahu kalau di Indonesia mana baru bisa ada, tapi kebetulan di Thailand saya lihat, saya langsung harus coba. Jadi ini Sixor adalah perusahaan Swiss kalau nggak salah, tetapi mereka buka pabrik di Amerika. Jadi akan kita lihat ini Sixor P320 SP. SP saya rasa special deh atau apa. Dan ini di sini bisa ketemu markingnya Sig Sauer. Jadi ini pistol Sig Sauer memakai yang kita panggilnya striker fired, ya, striker fired. Karena dia tidak pakai karena dia hammernya di dalam. Jadi itu kenapa kita panggil striker. Jadi dia memakai pisir 3 dot. Jadi 3 dot ini. 3 dot ya, 3 dot. Dan di kanannya kita bisa lihat ini dia menembak peluru standar NATO yaitu 9 mili kali 19. Dan di sini ada marking, dia ada tulis Newington NH USA. NH saya kurang tahu itu state apa. Dan ini adalah tulisan Sixor. Jadi pistol ini sangat terkenal karena ya pistol terbaru US Army dalam 30 tahun lah. Ya, tapi saya dengar ada banyak masalah dengan pistol ini. Salah satu masalahnya adalah ketika mereka menaruh pistolnya dalam sarung pistol, pistolnya bisa nembak sendiri. Jadi itu ada mungkin masalah QC atau memang desainnya gak bagus. Itu saya juga kurang tahu. Tetapi banyak orang suka joking bahwa pistol ini saking jagonya dia bisa menembak orang walaupun tidak sengaja. Jadi itu joking di Amerika, mereka ngomong gitu. Dan akan saya coba ini pistolnya kurang lebih sebentar. I borrowed the Glock. Jadi ini pistol Glock yang sangat terkenal, akan kita bandingkan dengan P320. Jadi P320 itu lebih pendek daripada Glock 17, sekitar 1,5 jari. Jadi dia lebih pendek daripada Glock 19. Ya, dan kalau kita lihat lebarnya, itu lebarnya kurang lebih sama karena mereka menembak peluru yang kurang lebih sama. Bukan kurang lebih sama, memang peluru yang sama. Jadi ini adalah magazinnya. Ini lumayan enteng, ini enteng sekali. Dan ini kotaknya. Jadi kotaknya sangat resmi, Sig Sauer. Ini ada tulisan Thai,
Sig Sauer. Jadi kotaknya ini kalau tergembok kita tarik ke samping, kita buka seperti begini. Jadi wah, resmi sekali ini. Oke. Jadi ini masuknya seperti begini, dan magazinnya masukin seperti begini. Wah, resmi sekali ini, keren. Oke, jadi sekarang akan kita coba loading dulu. Jadi loading untuk lepaskan ini sama. Jadi kalau pistol Amerika itu kebanyakan tombol release magazinnya di sini, jadi pencet ini dan magazinnya keluar. Tetapi kalau pistol Eropa ada seperti satu tombol di sini yang kita dorong ke bawah agar pistol bisa jatuh, magazin bisa jatuh. Ya. Selain itu ini jadi safety-nya, is this the safety? Oke. Jadi safety-nya di sini ini bagus. Safe. Oke. Jadi ini mereka memakai sistem desain yang saya panggil desain lomba. Jadi kalau pistol lomba kebanyakan itu mereka membuat sebuah tombol di sini agar jempol kita bisa istirahat di situ, dan tombol kita ketika istirahat tombolnya bisa dorong ke bawah. Jadi kalau misalnya pistol Glock tidak ada. Jadi pistol Glock gak ada tombol itu. Jadi kadang-kadang orang seperti saya, tombolnya kita terpaksa taruh di tombol bolt lock. Jadi ini menurut saya sangat bagus. Dan untuk save kita ke atas, untuk menembak kita ke bawah. Oke. Dan selain itu kita akan coba nembak. Yeah. Oke. Jadi akan kita loading. Jadi biasanya saya suka nembak pakai sarung tangan, tetapi karena ini pistol yang sangat spesial dan pistol yang sangat keren, akan saya coba menembak tanpa sarung tangan dulu. Akan saya coba nembak jarak 10 meter, saya rasa 15 meter itu ya. Jadi masukkan. Oke. Sebentar. Jadi saya tadi mengatakan bahwa sebelum kita tembak, kita harus testing triggernya dulu. Jadi kita coba testing. Oke, jadi sini ada spasinya. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi triggernya lumayan berat. Akan saya coba lagi secara normal. Oke, jadi triggernya tidak seberat Glock 17, tetapi tetap lumayan berat. Karena sudah saya coba. Ini setelah spasinya kita harus tarik sedikit lagi baru. Oke. Jadi triggernya agak berat, tetapi spasinya ini tidak triggernya berat, tetapi triggernya tidak sedalam Glock 17. Jadi ini saya lumayan suka lah. Tetapi saya lebih suka SIG P226, P226. Oke, jadi sekarang akan kita coba nembak. Isi lagi. Oke. Jadi tadi pegangnya ini bahannya sangat enak, sangat smooth, sangat enak ya. Oke, kita coba nembak dulu lah, karena saya juga mau coba nih. Oke, kalau nggak salah dia ke kanan dan bawah sedikit. Where did it hit? Center. Oke. Katanya kena tengah, tapi saya one more. Oke. Katanya kena tengah, tapi Shoot head. shoot head. Oke. Jadi saya disuruh nembak kepala karena kepalanya belum ada yang kena, jadi lebih enak, lebih gampang dilihat. Oke. Jadi tadi selongsongnya kena kepala saya nggak tahu kenapa. Tadi waktu selongsongnya eject dia kena kepala saya. Selongsongnya aja, bukan projektilnya ya. Karena kalau projektilnya kena saya nggak lagi ngomong nih. Oke. Ini mau udah kepala. Ya. Oke, sekarang jam. Jadi tadi jadi
tadi jam sedikit, mungkin agak-agak bersih atau kurang tahu, tapi tadi saya sudah lepaskan magasin, saya kokang, tetapi pelurunya nggak mau keluar, jadi itu jam. Oke, headshot again. Oh, I try the middle one. Oke, jadi kita pindah ke sasaran yang tengah karena yang ini agak susah kelihatan. Oke. Jadi setelah kita masukkan, kita pencet tombol ini, magazine release. Jadi ini sangat ergonomis karena jempol kita sudah di sini, kita tinggal goyang sedikit dan dia masuk. Oke. Mid. Okay. What? You shoot target or shoot head? I shoot head, yeah, shoot Oh, head. shoot head. Oh. Oh, oke. Check target. You check target. Yeah. Oke. Yeah. Jadi katanya kena kepala sekitar area sini. Ya, jadi bagus lah. Oke. Jadi ini kalau safety-nya diletakkan di sini. Sini kita kalau nggak salah di Inggris namanya actuator ya. Kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Jadi kalau safe kita tekan ke atas, kalau mau tembak ke bawah gini. Jadi kalau safety-nya udah ke atas, maka nggak bisa kokang karena ke henti safety-nya. Jadi untuk kokang kita turun dan kokang. Jadi akan saya coba lagi. Jam. Oke, mungkin karena saya kokangnya kurang bersih, tetapi Awesome. Oke, jadi saya kurang tahu masalahnya apa. Oh, oke. Oke, jadi kita coba nembak lagi. Okay. Center. Center, hits. oke. Yeah. Center but up. High. Nah, jadi saya bidik lingkaran di tengah kepala, tetapi dia pas di tengah tapi dia naik. Jadi itu agak aneh. Oke, jadi sekarang kita coba pakai sarung tangan. Sekarang kita terakhir kali kita akan isi 2-2 dan kita akan latihan reload. Oke, akan saya bidik tengah, habis itu bidik kepala. Oke, jadi saya waktu kepala turun sini, turun ke bawah kiri. Jadi bawah kiri itu berarti ketika saya tarik ya ke bawah dan kiri, jadi itu kurang mantap karena itu berarti bahwa saya ketika saya bidik pistolnya, saya tarikannya kurang harus, jadi dia ke bawah dan ke kiri. Jadi puong gitu. Itu karena tarikan triggernya kurang harus. Oke, jadi sekarang kita akan isi 2-2 dan kita akan coba menembak plat merah. Oke, siap. Jadi alasannya
kalau anggota mereka memakai baju fleksibel adalah karena seperti begini. Saya dari tadi setel baju ini karena lumayan ketat. Oke. Oke, jadi selongsongnya kena kepala saya lagi. Oke, jadi saya juga mulai gugup. Oke, jadi meleset lagi. Jadi meleset, tapi gak apa-apa. Saya sempat latihan reload, jadi masuk. Oke. Oke, finally. Oke, akhirnya kena. Son. Double feed. Double feed. Oh, I didn't see. Oke. Double feed. I didn't see. Okay, you can feed one more. Oke. Jadi tadi kalau gak kelihatan itu safety first. Jadi tadi kalau gak kelihatan itu tadi pelurunya dia keluar. Jadi dia nyangkut, tetapi ada satu peluru juga udah mau masuk. Jadi kayak dua pelurunya nyangkut di area sini. Jadi itu namanya double feed. Kalau double feed dan failure to eject ya. Oke. Jadi akan kita safety. Oke. Akan saya coba nembak. Akan saya coba nembak yang kecil. Karena ya coba aja. Oke, mulai gugup. Oke, fine. Oke, akhirnya kena. Saya juga kurang confident bahwa bisa kena, tapi akhirnya kena. Jadi ya senang. Jadi akan kita reload lagi, reload. Oke. Itu suaranya. So this pistol, I like it, but I like the P226 more, you know, SIG P226. Jadi saya lebih suka SIG P226 karena dia triggernya lebih lembut dan nggak sedalam pistol ini. Pelatuknya SIG juga dia lebih enteng dan dia nggak sedalam. Jadi saya tetap lebih suka SIG P226. Ini bagus, tetapi SIG P226 tetap saya lebih suka. I prefer the SIG P226 more. This is good gun, but SIG P226 the best. Oke. Jadi akan kita letak balik. Jadi itu adalah pistol US Army yang terbaru. Kalau saya, ini kan desainnya sudah modern, dia sudah memakai safety yang di actuator, jadi bisa kita letakkan jempol kita. Tetapi saya tetap lebih suka SIG P226. Itu pistol the best.